Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu hasil babak ke-6 yang sedang berlangsung di turnamen ASEAN Zone 3.3 yang ada di Jakarta, menunggu hasil-hasil pemain kita yang berlaga di sana kawan di babak ke-6. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita mencoba mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com, yaitu Title Tuesday Blitz. Turnamen ini berhadiah 2.500 US dollar per turnamen per sesinya kawan. Dan untuk sesi awal ini dimenangkan oleh Magnus Carlsen kawan. Dia mendapatkan 10 poin dari 11 game yang dia mainkan, tak terkalahkan, hanya bermain remis pada babak ke-8 menghadapi Bortnik dan juga babak ke-10 menghadapi Matthias Blubom. Sedangkan untuk sesi keduanya kawan, ini ada nama Hikaru Nakamura dan juga Alexis Sarana dengan perolehan 9,5 poin. Nggak tahu siapa yang juaranya kawan. Biasanya sih Hikaru Nakamura ini mendapatkan tempat istimewa, selalu juara, menang tie breaks kawan, walaupun perolehan poinnya sama. Tak tahu lagi untuk edisi Blitz akhir ini di tanggal 9 ini, tadi belum saya cek juga siapa yang menjadi juara aslinya kawan. Dan untuk game yang saya pilih ini permainan Magnus Carlsen saja kawan. Di sesi awalnya menghadapi Hikaru Nakamura. Kalau tidak salah tadi bertemu di babak 9 kawan. Bertemu dengan Hikaru Nakamura saat Magnus Carlsen pegang hitam langsung ke papan analisis. Dan Nakamura pegang putih mengawali dengan pembukaan Anderson pion A3. Dibalas oleh Carlsen, dikopi langkahnya Nakamura dengan pion A6. Seringkali kedua pemain ini jika berhadapan di event non-resmi kawan, membuat langkah-langkah lucu-lucuan untuk menghibur para penggemarnya. Dan di sini Carlsen tidak lagi mengikuti Nakamura dengan pion C4 dengan pion C5, tapi bermain dengan pion G6. Saat kalian menghadapi lawan-lawan yang mulai pembukaan lewat sisi-sisi kawan, kalian mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kontrol peta pusat. Itulah yang dilakukan oleh Nakamura, pion D4. Gajah G7, apakah settingan Kings Indian Defense atau Modern Defense nanti kawan, Pierce Defense? Memang settingan Fiacento, Pierce Defense, Modern Defense, ataupun Kings Indian Defense hampir mirip settingannya kawan. Pion D6, pion E4, kuda F6, dan di sini kuda F3, rokade oleh Carlsen, gajah E2, dan Carlsen mulai menantang pertukaran pion-pion C5, ditolak dengan langkah rokade terlebih dahulu, benteng E8, benteng E1, sejak awal menempatkan bentengnya kawan untuk pertempuran di lajur E ke depannya, dan Carlsen mulai pertukaran pion C pukul pion D4. Kuda ambil balik pion D4 dan hitam mempunyai kesempatan dengan pion E5. Tapi di sini Stockfish juga masih bingung kawan, apakah pion E5 ini merupakan pilihan terbaik atau yang lain. Pengembangan kuda C6 juga bisa jadi pilihan, pengembangan kuda B berkembang ke D7 juga bisa jadi pilihan. Memilih dengan langkah pion B6, lanjut Carlsen ingin segera menempatkan gajahnya di diagonal terang panjang. Di sini gajah F3 untuk mencoba discover pada benteng nanti kawan. Oleh karena itu benteng diangkat Carlsen ke peta A7. Gajah E3 melanjutkan pengembangan. Gajah B7 lanjut Carlsen. Kemudian pion B4 untuk mendapatkan penguasaan ruang di sisi menteri. Pengembangan kuda B ke D7 pilihan Magnus Carlsen. Ada benteng C1 dan benteng ini ditarik mundur lagi oleh Carlsen ke peta A8. Untuk nanti digeser ke lajur C, ke lajur yang sudah semi terbuka. Dan Nakamura mencoba membuka lajur C bagi bentengnya kawan sesegera mungkin. Apakah juga persiapan pertarungan nanti di peta C5. Dan juga di posisi ini Nakamura menawarkan pertukaran perwira. Apakah sikat oleh gajah atau pertukaran kuda. Ditolak oleh Carlsen dengan pion E6. Provokasi, memprovokasi kuda ini segera melakukan pertukaran. Dan itu dilakukan oleh Nakamura. Kuda pukul kuda F6. Diambil balik menggunakan gajah. Agar gajah ini sedikit lebih aktif lagi kawan. Kalau berada di peta G7 artinya dia hanya untuk bertahan saja. Tapi sekarang mencoba keluar untuk ambil kuda F6 tadi. Pion G3. Ada benteng C8 lanjut Carlsen. Kemudian gajah G2. Di sini gajah kembali ditarik mundur kawan ke peta G7. Apakah memberikan ruang bagi kuda di sini? Ataupun nanti menteri bergerak ke sini. Kalau dengan kuda mungkin incar pion ini bersama gajahnya kawan. Tapi ya mudah, masih bisa diantisipasi. Di sini menteri keluar ke peta B3. Lanjut Nakamura. Tidak lagi kuda bergerak ke F6 untuk ancam pion di sini kawan. Maka pion ini akan simple didorong kawan. Sama tadi tujuannya ada discover di sini kawan.
Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi kuda ini masih bisa blokade kalau kalian tidak mau melakukan pertukaran. Di sini tadi Carlsen memilih kudanya ke petak E5, coba tekan pion di sini. Pion H3, kontrol petak G4, memberikan ruang sebanyak mungkin juga bagi raja ke petak gelap nanti kawan. Menteri bergeser ke C7, coba tekan pion ini 3 kali. Dan antisipasi dari Nakamura adalah kuda bergerak ke petak F3 menantang pertukaran. Kalau Stockfish menyarankan dengan langkah seperti ini kawan. Dan akan saya tunjukkan agak panjang sedikit jika variasi ini dilakukan oleh putih. Maka di sini kuda ambil pion C4, pion pukul pion A6, diambil balik oleh gajah, kuda B5 serang menteri, gajah sikat kuda diambil balik oleh menteri. Mungkin terlihat di sini kawan, putih kehilangan satu pion, tapi jika dilanjutkan sedikit lebih panjang lagi kawan, maka nanti pion ini juga bisa jatuh kawan. Pion pun dalam ancaman. Kalau di sini Stockfish menyarankan menteri bergerak ke petak C6 dan kalian bisa baku hantam kawan, menteri pukul menteri, diambil balik oleh benteng. Selanjutnya gajah serang kuda di sini kawan. Di sini di backup oleh benteng EC8. Kalian bisa melanjutkan pertukaran gajah pukul kuda, diambil balik, diambil balik, diambil balik, dan gajah bisa ambil pion B6. Ada pion bebas di sini kawan yang bisa menjadi keuntungan putih, tapi hitam juga mempunyai keunggulan di pusat. Masih cukup seimbang, hitam hanya mempunyai sedikit keuntungan di sini. Memilih dengan kuda F3, Carlsen ambil pion C4 dengan kudanya, gajah meluncur ambil pion B6, diambil balik oleh menteri, dan benteng ambil kuda, diambil balik oleh benteng, diambil balik oleh menteri. Kalau kalian melakukan pertukaran semacam ini kawan, artinya membuat langkah pengorbanan menteri dengan pertukaran benteng plus gajah tadi di petak B6 ini kawan. Putih tidak terlalu signifikan keuntungannya, tapi bermain tanpa menteri tentu tidak akan menyenangkan bagi hitam. Jadi Carlsen memilih ambil balik menggunakan menteri, benteng ambil kuda, diambil balik, diambil balik. Inilah yang menjadi masalahnya putih kawan. Carlsen menguasai lajur C sekarang dengan bentengnya. Menteri mundur ke E2, benteng C3 serang pion di sini kawan, diantisipasi dengan langkah kuda D2. Menteri C7 terlebih dahulu, kalau langsung ambil bahayanya ada garbuan di sini kawan. Itulah yang menjadi masalahnya kalau langsung ambil. Mungkin ambil pion yang di sini, benteng disikat oleh kuda, diambil balik, tetap akan merugikan bagi hitam. Jadi menteri ini menghindar terlebih dahulu ke C7, kuda B1 ancam benteng, lindungi pion, benteng C2 ancam menteri, menteri bergeser ke D3, pion H5 lanjut Carlsen, dihentikan dengan pion H4. Benteng B2 di sini dilanjut dengan langkah benteng D1, Carlsen menantang pertukaran menteri dan diterima oleh Nakamura. Disinilah kawan kekuatan bentengnya Magnus Carlsen. Menguasai lajur C satu-satunya lajur yang terbuka penuh dan sudah berada di baris kedua. Cukup berbahaya bagi pertahanan putih kawan. Dan di sini memang terlihat putih ini bisa mendapatkan pion, tapi hati-hati kawan, kalian harus berhati-hati jika langsung ambil pion ini. Ada benteng C1, kuda ini bisa jatuh. Oleh karena itu Nakamura gajah F3 untuk perkuat petak D1, selanjutnya benteng bisa ambil. Kalau ada skak, benteng bisa mundur kembali untuk lindungi raja dan kudanya. Di sini gajah pertahankan pion di petak E5, langkah terbaik dari Magnus Carlsen. Raja G2 menghindari baris pertama, gajah C6 coba reposisi untuk mendapatkan diagonal di sini mungkin nanti kawan, dan dilanjut dengan kuda D2. Di sini gajah D4, kalau kuda bergerak bahaya pion bisa jatuh. Tapi memilih raja H3 menyerahkan pionnya kawan, tapi Stockfish menyarankan pion E5 terlebih dahulu bisa dimainkan. Tapi Carlsen langsung ambil pion F2. Permainan bridge kawan tak perlu memikirkan terlalu panjang variasi apa yang terbaik. Simpel saja di langkah ke-35 ini kontrol waktu pun juga berbeda jauh kawan. Magnus Carlsen masih mempunyai 1 menit sedangkan Nakamura hanya sekitar 7 detikan saja. Posisi dalam tekanan, kontrol waktu pun dalam tekanan Nakamura. Gajah G2, benteng C3, incar pion, di backup gajah F3, gajah A4 serang benteng, benteng F1 serang gajah kawan, gajah E3 serang kuda, kuda mundur ke B1 serang benteng, benteng bergeser ke B3. Dan di sini gajah E2, lanjut Nakamura, coba mengincar pion A6. Dan di sini kawan gajah bergerak ke D4, coba reposisi untuk coba tekan pion yang ada di petak G3 nanti. Terlebih dahulu kuda D2 ancam benteng ambil pion A3 dan gajah ambil pion A6. Gajah C2 terlebih dahulu tekan pion yang di sini sebelum melakukan aksinya kawan dengan gajah bergerak ke petak E5.
Pion B5 mulai didorong oleh Nakamura dan di sini benteng A2. Persiapan kawan discover pada kuda. Benteng E1 lindungi pion terlebih dahulu, kemudian di sini gajah D3. Awasi pion, awasi gajah juga kawan di sini dan juga ada discover. Kuda F3 serang gajah, gajah F2 serang benteng, benteng C1, gajah ambil pion E4. Posisi Nakamura sudah amburadul di sini kawan. Dan sekarang kontrol waktu kedua pemain juga sudah mulai mepet. Carlsen sudah mendekati 6 detikan kawan. Selanjutnya di sini Nakamura membuat langkah amburadul pion B6 kawan. Tak perlu saya tunjukkan langkah terbaik yang lainnya. Dalam posisi yang sudah terpepet kawan, dia mengorbankan pion, mengorbankan gajah, mengorbankan kuda di sini. Terlebih dahulu gajah F5 skak dimainkan oleh Carlsen. Pilihan terbaik kawan agar putih tidak memainkan pion G4-nya sebelum ambil gajah ataupun pion. Setelah raja ke G2, di sini gajah ambil pion B6 terlebih dahulu, discover check. Raja bergeser ke H1, kemudian ada gajah E4. Menolak untuk ambil gajah ini kawan, lebih memilih untuk melakukan ancaman skakmat. Satu langkah berikutnya, ada benteng E1, gajah F2 blokade kawan terlebih dahulu sebelum ambil kuda di sini. Raja G2 ada discover lagi gajah J5 skak. Raja H3 barulah gajah ambil kuda, diambil balik oleh benteng dan benteng ambil gajah A6. Dan langsung menyerah Nakamura di langkah ke-53 yang tersisa 0,9 detik kawan. Tinggal seret saja sudah kontrol waktunya juga jatuh. Oke, itulah kawan permain Magnus Carlsen yang merosting Nakamura dengan permainan benteng dan sepasang gajahnya tidak memberikan kesempatan. Nakamura mencoba melakukan perlawanan. Tidak ada perlawanan sama sekali dari Nakamura tadi. Semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu hasil babak ke-6 dari turnamen ASEAN Jo 3.3. Kita tunggu hasil para pemain-pemain kita. Nanti sore insya Allah akan kita ulas kawan. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.